Amen. Haleluya. Selamat datang sekali lagi ya kepada yang mengikuti secara online, secara live stream, dan juga kepada yang mengikuti secara rebroadcast nanti di YouTube. Ya, selamat malam, selamat datang ke Etnos. Ya, Etnos kita terletak di Ipo, jadi kepada siapa yang akan ya ada lalu Ipo boleh singgah ke gereja ya dan boleh ikuti kita secara fisikal ya di dalam gereja Etnos. Alright. Jadi malam ini ya seperti yang saya katakan minggu lalu saya mau bawa kita ke dalam series berjalan bersama Tuhan ataupun berjalan di dalam Tuhan. Jadi minggu yang lalu saya sudah membawa kita ke dalam ya kita tetap akan mempelajari buku Efesus ya pasal 5 dan bulan lalu bulan Februari hari itu saya sudah membawa kita berjalan di dalam kasih Tuhan dan minggu lalu saya membawa kita berjalan di dalam terang Tuhan. Alright, dan malam ini saya mau membawa kita berjalan di dalam kebijaksanaan Tuhan. Oke, okay? Dan seperti yang kita tahu ya, saya sudah mengongsi kepada kita bahwa ya Paulus dia menulis buku Efesus pasal 5 ayat 1 dia mengatakan ya jadilah penurut-penurut Allah. Ya, satu buku satu pasal ini ya komannya Paulus adalah untuk kita menjadi penurut Allah dan dia memberi kita 3 contoh ataupun 3 cara bagaimana kita menjadi penurut Allah ya jadi dia memberi kita berjalan di dalam kasih dan dia memberi kita berjalan di dalam terang dan malam ini saya akan membawa kita berjalan di dalam kebijaksanaan. Alright, mari kita membaca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Jadi malam ini saya akan menyentuh di dalam 3 ayat ini ya saudara. Ya, mari kita baca ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ya di dalam bahasa ayat firman Tuhan itu sangat-sangat kasar ya. Ayat 17 tadi mengatakan sebab itu janganlah kamu bodoh. Alright? Kalau dalam bahasa Inggris it says therefore do not be unwise. Alright, jadi dalam bahasa itu saya suka ya, saya suka sedikit karena dia terus terang ya, dia terus memberitahu kita dengan straightforward. Oke. Okay? Jadi dalam Alkitab ya Saudara, setelah Raja Daud meninggal ya, setelah Raja Daud mati, anaknya Solomon menjadi raja yang ketiga untuk Israel. Oke, jadi dalam Alkitab dia mengatakan Raja Solomon ini ya dia telah membina kerajaannya ya dengan stabil dia karena dia ada Tuhan Yesus bersama dia dan dia ya menjadi raja yang sangat hebat. Oke, dan di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 hingga 12 kita boleh lihat ceritanya Raja Solomon ya dan pada satu malam Tuhan datang kepada Raja Solomon dan bertanya kepada dia mengatakan kepada dia tanyalah dan saya akan kuberikan kepadamu ya dan Raja Solomon dia meminta kepada Tuhan ya kebijaksanaan ya dan kefahaman ya untuk diberi kepada dia karena dia adalah raja Israel ya dan salah satu karakteristik orang yang menurut Tuhan ataupun orang yang menurut Allah adalah orang yang bijaksana. Oke, dan malam ini saya mau kita lihat ya terdapat 2 pointer dan 2 pointer ini akan saya pecahkan juga nanti akan ada beberapa cara-cara ya bagaimana kita berjalan di dalam ya kebijaksanaan ataupun bagaimana kita harus ya hidup sebagai orang bijaksana. Alright, mari kita masuk pointer yang pertama. Ya, yang pertama, apa yang orang percaya lakukan untuk menurut Tuhan? Dan kita lihat dalam ayat 15 ya. Kita lihat dalam ayat 15 tadi dia kata, ya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya, ayat firman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa ya. Dia mengatakan janganlah hidup seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya.
Jadi di saat seorang Kristen ataupun di saat seseorang itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya, Tuhan akan menjadikan orang itu bijaksana, ya. God makes that person wise, ya. Di saat kita menjadi orang percaya, ya, di saat kita menerima Tuhan Yesus, ya, sebagai juru selamat di dalam hidup kita, kita bertanggung jawab atas kelakuan kita ataupun atas cara kita hidup. Ya, we have the we are responsible for our behaviors. Ya, kita bertanggung jawab atas kelakuan kita. Ya, karena sebab itu Paulus dia katakan dalam ayatnya, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Ya, bagaimana kamu hidup. Ya, firman Tuhan mengatakan bagaimana kamu hidup, bagaimana cara kita bercakap, bagaimana cara kita berjalan, ya, bagaimana cara kita membuat sesuatu, melakukan pekerjaan kita, ya, kita harus perhatikan dengan saksama. Alright? Karena Paulus dia tahu bahwa orang Kristen mereka akan kembali berjalan dalam kebodohan. Ya, mereka akan kembali kepada hidup lama mereka. Ya, karena orang Kristen, ya, kita ini bukan kebal, ya, kita bukan orang kebal, or we're not immune, ya, daripada untuk kembali ke jalan, ya, sebagai orang tidak bijaksana. Ya, kita kembali berjalan sebagai, ya, orang bodoh ataupun hidup lama kita, ya. Paulus tahu, sebab itu dia menulis ayat ini. Ya, karena kita itu bukan, ya, di saat kita menerima Tuhan Yesus bukan berarti kita itu selamanya diselamatkan, selamanya kita diampuni, ya, bukan begitu, saudara. Ya, sebab itu kita harus perhatikan hidup kita, cara hidup kita. Alright? Jadi mari saya berikan beberapa cara orang Kristen berjalan dengan tidak bijaksana. Alright? Yang pertama, cara pertama orang Kristen berjalan sebagai tidak bijaksana adalah dengan tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ya, orang Kristen yang bijaksana dia akan percaya sepenuhnya. Ya, tetapi orang Kristen yang kembali kepada jalan kebodohan, ya, mereka tidak percaya Tuhan sepenuhnya. Ya, di saat mereka memerlukan Tuhan, di saat itu baru mereka percaya, oh, ada Tuhan. Di saat mereka ingin sesuatu, di saat itu jugalah mereka percaya, oh, ada Tuhan. Tetapi di saat mereka hidup dengan sukses, di saat hidup mereka itu bagus, ya, mereka tidak percaya Tuhan hadir di dalam hidup mereka, ataupun mereka tidak percaya langsung bahwa Tuhan itu ada. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, ya, jikalau kita mau menjadi orang Kristen yang bijaksana, kita harus percaya Tuhan dengan sepenuhnya. Dengan itulah kita berjalan dalam bijaksana. Amen. Yang kedua, cara kedua seorang Kristen berjalan sebagai tidak bijaksana adalah dengan ketidaktaatan, disobedience. Ya, Tuhan memberitahu kepada orang percaya di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 15, dia katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amen. Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menurut segala perintah Tuhan. Ya, dan cara orang Kristen mengasihi Tuhan, ya, bukan saja melalui, ya, kasih terhadap Tuhan, tetapi juga didemonstrasi, ya, secara bijaksana dengan mentaati perintah Tuhan. Ya, saya katakan pagi tadi dalam ibadah Inggris, ya, di dalam Alkitab kita ada 10 hukum, ya, ataupun 10 hukum Tuhan yang harus kita ikuti ataupun harus kita taati. Dan kita harus memahami ini, ya, saudara, perintah Tuhan tidak terhad dengan 10 perintah itu, tetapi banyak lagi perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab, ya, tetapi Alkitab memberi kita 10 perintah yang sangat-sangat simple ataupun yang sangat mudah, ya, untuk kita taati, ya. Jadi kita harus mentaati perintah Tuhan. Ya, jangan kita abaikan firman Tuhan, ya, jangan kita abaikan firman Tuhan, dan sangat penting, ya, saudara, sebab itu sangat penting
kita harus perintah hidup kita, kita harus memerhati ya cara hidup kita. Ya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir, adakah ini betul, adakah ini bagus, ya, ataupun adakah ini caranya Tuhan, adakah ini menurut perintah Tuhan, ya, adakah saya melanggari perintah Tuhan? Kita harus menanya soalan-soalan ini sebelum kita mengerjakan sesuatu, saudara. Amen. Dan cara ketiga seorang Kristen berjalan tidak bijaksana adalah dengan menginginkan hal-hal yang salah. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9, Paulus dia mengatakan kepada Timotius, dia mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, di saat kita menginginkan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak betul, kita akan jatuh keruntuhan dan kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Amen. Dan ini sangat menyedihkan ya, saudara, karena masih ada orang Kristen di luar sana yang tidak mentaati firman Tuhan, yang tidak membaca firman Tuhan, ataupun mereka tidak mentaati, ya, mengambil firman Tuhan dengan seadanya dalam hidup mereka. Mereka masih mau ataupun mereka masih menginginkan hal-hal yang tidak betul. Ya, mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka tidak mendengar amaran Tuhan, mereka tetap melakukan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus menurut Tuhan dengan berjalan dalam kebijaksanaan. Ya, janganlah kita menginginkan hal-hal yang salah. Amen. Alright, dari mari kita masuk ke dalam pointer yang kedua. Oke, bagaimana orang percaya berperilaku untuk menurut Tuhan. Dan kita lihat ini di dalam ayat 16 hingga 17. Ya, jadi dalam pointer yang kedua ini saya akan pecahkan juga. Ya, jadi yang kedua. Yang pertama, ya, di dalam pointer kedua ini bagaimana orang percaya berperilaku. Yang pertama adalah dengan menggunakan masa dengan sepenuhnya. Ya, di dalam ayat 16 tadi kita lihat, ya, dia mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, dan perkataan pergunakanlah, ya, waktu yang ada di dalam bahasa Greek itu adalah exagorazo, ya, dan itu bermaksud untuk melakukan sesuatu dengan intensitas ataupun dengan urgency, ya, untuk bekerja secara mendesak, ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada. Ya, kita harus menggunakan, ya, waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, di saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dia tidak dengan seterusnya mengangkat kita ke surga, ya, dia tidak terus membawa kita ke surga, tetapi Tuhan membiarkan kita di sini di dalam bumi ini, ya, untuk apa, saudara? Untuk menyembah dan melayani Dia, to worship and to serve Him, ya, kepada kemampuan yang kita ada, ya. Sebab itu kita ada di dalam dunia ini, saudara. Kita harus memberitahu orang lain yang tidak percaya, ya, tentang harapan yang telah kita temukan atau yang telah kita jumpa di dalam Yesus Kristus. Ya, itu adalah part kita karena kita telah diselamatkan, ya. Kita sekarang menyembah dan melayani Tuhan, ya. Jadi kita harus memberitahu orang lain harapan yang kita dapati, harapan yang kita temukan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita harus kongsikan kebaikan Tuhan. Kita harus kongsikan firman Tuhan. Ya, kita tidak perlu tunggu sehingga kita itu adalah seorang gembala baru kita mengongsi firman Tuhan. Ya, tetapi kita gunakanlah the gifts and the talents ataupun hadiah-hadiah yang Tuhan telah berikan kepada kita, kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan kita kongsikan kepada orang lain di sana. Ya, kita kongsikan kepada teman-teman ataupun keluarga kita, ya, yang belum percaya kepada Tuhan. Itu adalah
opportunitas yang sangat-sangat penting dan yang sangat-sangat uh, 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 yang kita tidak boleh abaikannya, saudara. Karena di saat itu peluang itu pergi, di saat kita terlepas peluang itu, kita tidak boleh lagi pulihkan waktu itu, ataupun kita tidak boleh kembalikan lagi waktu yang telah lalu. Amen. Jangan kita sia-siakan waktu kita, jangan kita abaikan waktu kita. Ya, di saat saya berkongsi ya pagi tadi dengan jemaat bahasa Inggris ya, ibadah Inggris, saya katakan ya, kalau kita ada kita merasakan kita ada niat untuk mengongsikan firman Tuhan kepada teman-teman kita, ya kita kongsikan saja, kita luahkan saja. Kita tidak perlu, ya tidak semestinya kita berkongsi firman Tuhan terus ya seperti memberi firman Tuhan kepada mereka, ataupun terus ya mengatakan kamu harus berbuat seperti ini, seperti itu ya, supaya kamu berjalan di dalam Tuhan gini-gini. Tidak perlu, saudara. Kita hanya perlu katakan Tuhan Yesus mencintai kamu, Tuhan Yesus ada bersama kamu, dan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Ayat-ayat simple ini, ayat-ayat muda ini ya mampu menanam benih di dalam orang itu. Amen. Ya, walaupun kita rasa seperti kita tidak melakukan apa-apa, ataupun kita tidak mengongsikan firman Tuhan dengan sepenuhnya, tetapi ayat muda itu saja boleh menanam benih di dalam orang itu. Amen. Ya, dan jikalau kita takut, kita tidak mau menyinggung perasaan teman-teman ataupun keluarga, ya kita takut mereka tidak mau lagi berjumpa bersama kita, ya. Yang paling teruk yang akan berlaku di saat kita memberitahu ayat-ayat ini kepada mereka adalah mereka hanya akan mengabaikan kita, ataupun ya mereka hanya oke, seperti itu. Ya, jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut kalau ya kita menyinggung perasaan mereka, ataupun kita seperti melakukan sesuatu hal yang tidak bagus, saudara. Amen. Itu adalah peluang kita untuk mengongsi firman Tuhan. Itu adalah peluang kita untuk ya mengongsi kebaikan dan juga kasih Tuhan kepada mereka. Amen. Jadi jangan kita abaikan waktu ini, jangan kita abaikan masa yang kita ada, kita pergunakan ya dengan sepenuhnya. Amen. Amen. Haleluya. Yang kedua, dengan memahami kehendak Tuhan. Dan ini kita boleh dapatkan di dalam ayat 17 ya. Katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita orang Kristen berjalan dalam kebijaksanaan adalah melalui dengan ya memahami kehendak Tuhan. Dan ini didemonstrasikan sendiri ya oleh Yesus ketika dia berdoa di taman Getsemani ya, ketika dia menghadapi penyaliban ya, di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mahu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Amen. Dan Tuhan Yesus juga dia mengajar orang Kristen untuk berdoa, dan ini kita ya sangat famous, the Lord's Prayer ya, ataupun doa Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 10 dia katakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amen. Dan tiada lagi yang sangat penting ya di dalam hidup kita, tiada lagi yang boleh kita bandingkan ya kepentingan dalam hidup kita itu dengan dengan mencari ataupun mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan di sini kita harus memahami ya saudara, terdapat dua cara ataupun dua hal yang berbeda, yaitu kehendak umum Tuhan dan juga kehendak tertentu Tuhan. Dua benda ini adalah sangat-sangat berbeda, dan mengapa kehendak umum itu dipanggil kehendak umum? Karena itu adalah satu
hal yang umum untuk orang-orang Kristen ataupun untuk umat-umat Tuhan, ya, yang sama untuk kita semua di dalam hidup kita, itu kehendak Tuhan, ya, itu sama untuk kita semua, yaitu untuk menjadikan kita seperti Kristus, ya, supaya kita menjadi seperti Allah, supaya kita menjadi menurut, ya, penurut Allah, dan itu adalah kehendak umum Tuhan untuk kita, ya, sama untuk semua orang Kristen di dalam dunia ini, ya, di dalam dunia ini, ya, dan kehendak tertentu Tuhan, ya, ini pula adalah untuk kehidupan kita, ya, masing-masing di dalam hidup kita itu adalah berbeda kehendak tertentu Tuhan dalam hidup kita, tidak sama seperti kehendak umum, ya, tetapi kehendak tertentu Tuhan dalam hidup kita, kita harus cari, kita harus cari dalam hidup kita, kita harus memahami kehendak tertentu Tuhan di dalam hidup kita, ya. Kehendak umum Tuhan boleh kita dapatkan di dalam Alkitab, ya, kita boleh lihat di dalam Alkitab, yaitu dengan, ya, apakah kehendak umum Tuhan itu, Tuhan dalam hidup kita, yaitu biar kita berkongsi, ya, kita mengongsi firman Tuhan, kita mengongsi kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sana, biar mereka berpaling kembali kepada Tuhan Yesus, biar mereka kembali ke jalan Tuhan, ya. Dan kehendak tertentu Tuhan tidak boleh kita dapatkan di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan, tetapi firman Tuhan boleh membawa atau membimbing kita untuk mencari kehendak tertentu Tuhan dalam hidup kita. Amen. Sebab itu kita ada firman Tuhan, sebab itu kita ada Alkitab, ya. Alkitab dan firman Tuhan itu membimbing kita menjadi, ya, seperti menjadi seorang guru, supaya kita dapat mencari kehendak tertentu Tuhan di dalam hidup kita. Amen. Ya, karena kita harus mencari, ya, kita harus mencari apakah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Jadi ada beberapa kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya, ataupun di dalam yang boleh kita pelajari, ya. Jadi malam ini biar saya berikan beberapa pointer. Yang pertama, kehendak Tuhan adalah agar kita diselamatkan. Ini yang paling basis ataupun yang paling pertama, yang paling penting di dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Dalam kehendak Tuhan itu adalah supaya kita diselamatkan, ya. Kita boleh lihat di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 hingga 4, ya, dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Amin. Yang kedua, kehendak Tuhan adalah agar kita dipenuhi roh. Ya, Efesus pasal 5 ayat 18 dia mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, ayat firman Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, ya, saudara. Jadi yang ketiga, kehendak Allah adalah agar kita dikuduskan, that we will be sanctified. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 dia mengatakan, karena inilah kehendak Allah, ya, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Alright. Sangat-sangat, ya, sangat-sangat hebat, ya, ayat-ayat firman Tuhan ini. Amin. Dan yang keempat, kehendak Tuhan adalah agar kita tunduk, ya, so that we will be submissive. Ya, kita boleh lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 hingga 15, ya. Dia mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dikatakan tunduklah karena Allah. Ya, be submissive. Amen. Dan yang kelima, kehendak Tuhan mungkin, ya, termasuk penderitaan. Ya, kehendak Tuhan itu, ya, tidak semestinya hidup yang bunga-bunga, ya, saya katakannya pagi tadi, saudara. Hidup sebagai seorang Kristen ini, di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak semestinya kita hidup kita itu bunga-bunga, ya.
pasti ada penderitaan ya. Jangan kita berpikir di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, oh kita sudah tentu ada tempat di dalam surga, kita sudah tentu ada tempat kita di dalam ya hidup selepas ini, dan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini, kita ya chill saja, kita senang-senang, kita tidak perlu ada penderitaan. Ya, bukannya saudara, di saat kita menjadi seorang Kristen, di saat itulah penderitaan akan datang lebih banyak dalam hidup kita. Amin. Ya, karena Tuhan mau melihat hati kita. Ya, saya tidak mengatakan yang penderitaan itu tidak bagus dan itu semua datang daripada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita hidup dengan senang, bukan saudara. Penderitaan itu tetap akan ada di dalam hidup kita. Ya, walaupun kita ini bukan maupun kita orang Kristen, orang percaya ataupun orang tidak percaya, penderitaan tetap akan ada di dalam hidup kita. Ya, dan itu adalah decision ataupun daripada kita bagaimana kita mengharungi, bagaimana kita menjalani, ya, bagaimana kita membawa diri kita di dalam penderitaan itu. Ya, jadi dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17 Petrus mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik ya jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ya. Ya, sebab itu ya saya katakan firman Tuhan itu sangat hebat saudara ya, karena firman Tuhan ini sudah ditulis ya beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi ini tetap berbicara kepada kita seolah-olah ya penulis-penulis Alkitab ini melihat ya hidup kita dalam dunia ini. Amen. Ya, jadi kita ya lebih baik kita menderita daripada lebih baik kita menderita dengan berbuat baik daripada berbuat jahat. Ya, dan sebab itu saya katakan penderitaan dalam hidup kita ini itu karena Tuhan mau melihat hati kita. Bagaimana kita hidup ya sebagai seorang Kristen walaupun ada penderitaan. Amin. Dan akhirnya kehendak Tuhan adalah agar kita puas. So that we will be satisfied. Paulus dia katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, dia mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sangat hebat kalau kita lihat ayat-ayat firman Tuhan saudara, dia katakan dikehendaki Allah. Amin. Ya. Jadi sebab itu saya katakan walaupun kita di dalam penderitaan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu Tuhan ada bersama kita di saat kita mengharungi penderitaan itu. Kita tahu Tuhan Yesus, ya Bapa Roh Kudus ada bersama kita di saat kita menjalani pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita. Jadi kita harus mengucap syukur. Ya, walaupun hal itu bukan baik ya ataupun hal itu menyakitkan hati, walaupun hal itu tidak mudah untuk kita hidup, ya tetapi kita tetap mengucap syukur. Amin. Jadi di saat seseorang itu diselamatkan, dipenuhi roh, dikuduskan, dia tunduk, dia menderita, dan dia puas, orang itu adalah seseorang yang memahami kehendak Tuhan ataupun kehendak Allah di dalam hidupnya. Ya, jadi dia berjalan di dalam kebijaksanaan ya dengan memahami kehendak-kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Amen. Biarlah kita juga berjalan seperti ini ya saudara, biarlah kita juga berjalan dalam kebijaksanaan ya dengan memahami kehendak-kehendak Allah. Amin. Dan saya harap malam ini di saat kita mempelajari firman Tuhan, di saat kita memahami lagi dalam firman Tuhan, ya kita dapat menjadi penurut Allah ataupun kita boleh menjadi seperti Allah dan berbuat baik daripada berbuat jahat, biar kita menderita ya karena Allah, ya karena kita memahami kehendak Allah. Amen. Dan saya mau tutup kita dalam malam ini dengan ayat ini ya, Mazmur 101 ayat 1 hingga 2, dia katakan, Mazmur Daud, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Amin.
Jadi biarlah kita bawa diri kita, biarlah kita serahkan hidup kita ya dengan berjalan di dalam kebijaksanaan ya, dan kita mempergunakan waktu yang kita ada, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan dengan sepenuhnya, dan kita fahami, kita teliti ya kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya. Dengan itu kita akan berjalan di dalam kebijaksanaan, dan dengan itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Amen. Ya, saya berdoa pada malam ini biar kita dapat mencapai ya matlamat kita pada malam ini ya, dan untuk berjalan dalam kebijaksanaan. Saya berdoa agar kita dapat mencapai ya saudara, biar Bapa Roh Kudus membimbing kita ya untuk mencapai ya matlamat ini di dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa pada malam ini. Haleluya, firman-Mu yang telah mengajar kami ya Bapa dengan menggunakan waktu kami dengan sepenuhnya Bapa. Haleluya. Dan juga biarlah Engkau membimbing kami ya Bapa, Bapa Roh Kudus, biarlah Engkau membimbing kami untuk memahami ya Tuhan kehendak-Mu ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Engkau buka ya Bapa mata kami dan kefahaman kami ya Tuhan untuk menerima ya Tuhan. Haleluya, dan memahami ya Bapa apa kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Bapa Roh Kudus, Engkau membimbinglah Bapa anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih hilang ataupun yang masih sesat saat ini ya Bapa, yang masih belum memahami ya Bapa kehendak-Mu ya dalam hidup mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau membimbing mereka kembali ke jalan-Mu ya Bapa. Haleluya. Biarlah firman-Mu ya Bapa pada malam ini ya Tuhan ditanam di dalam hidup kami, dan kami aplikasikannya Bapa di dalam hidup harian kami ya Bapa, dan kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan di dalam dunia ini, dan kami menjadi saksi-Mu ya Bapa kepada orang-orang yang belum percaya ya Bapa. Biar mereka lihat ya Tuhan betapa hebatnya Engkau di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan, dan di malam ini ya Bapa, di saat kami pergi, biarlah Engkau tetap berada di dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu tetap melimpahi ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Biarlah Engkau tetap bersama kami ya Tuhan. Sewaktu kami kerja ataupun sewaktu kami ke sekolah ataupun hidup harian kami ya Bapa, kami keluar dan masuk pintu rumah kami, biarlah malaikat-Mu ya Bapa bersama kami ya Tuhan. Haleluya. Engkau jamalah kami Tuhan. Engkau bekerja ya Bapa di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kami terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada malam ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan berkati saudara, kita jumpa lagi minggu hadapan ya, dengan satu lagi series yang saya akan bawa ya, series yang terakhir untuk series ini. Alright, jadi kita jumpa minggu hadapan. Oke, jangan kita lupa dan kita sharekan ibadah kita kepada teman-teman kita. Amin. Tuhan berkati.